Halo semuanya, salam kenal, saya Kak Adik Ayudhya. Saya adalah seorang content creator dan juga memiliki bisnis dan profesional di bidang branding, digital marketing, dan juga product marketing berbasis artificial intelligence. Seperti yang kita tahu, banyak dari kita semua yang saat ini sedang gelisah dengan adanya kehadiran AI yang semakin berkembang, sedang dalam ketakutan PHK yang massal karena adanya teknologi AI ini yang mampu menggantikan banyak sekali industri-industri atau pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Menurut laporan World Economic Forum di 2023, AI dan otomasi bisa menghilangkan 85 juta pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan 90 juta pekerjaan yang baru. Jadi mungkin ini buat kita semua aware apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa tergantikan sama AI ini, dan kita mulai bisa belajar untuk beradaptasi ya, bisa melihat potensi untuk bagaimana kita bisa menghadapi di era yang baru. Untuk bisa melampaui AI, kita perlu paham bagaimana basic atau cara kerja dasarnya. Secara teknis, AI dikembangkan melalui proses yang disebut machine learning dan deep learning. Artinya, sistem komputer diberi data dalam jumlah masif, hingga miliaran data lalu dilatih untuk mengenal pola, membuat prediksi, bahkan mengambil keputusan tanpa intervensi manusia. Ia belajar dari data, membentuk model, dan mengoptimasi hasil. Teknologi dasarnya yaitu machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. Contoh nyatanya yaitu ChatGPT yang menggunakan LLM, Tesla Autopilot yang menggunakan computer vision dan juga LLM, Midjourney yang menggunakan AI generative art. Pekerjaan atau aktivitas yang berbasis pola berulang dan data yang terstruktur sangat-sangat berpotensi tergantikan oleh AI. Karena sistem AI dibangun untuk mengolah data-data ini dalam jumlah yang besar, mengenali polanya, dan kemudian mengeksekusi tugas-tugas tersebut secara konsisten dan lebih cepat daripada manusia. Apa itu data? Secara sederhana, data adalah informasi mentah kayak angka, kata, gambar, suara, atau simbol yang belum diolah. Jadi data bisa berasal dari mana aja. Bisa apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita pikirkan, atau kita lakukan. Setelah diproses, data ini bisa menjadi insight atau pengetahuan. So, apakah semua hal bisa jadi data? Yap, hampir semua bisa jadi data, asalkan bisa ditangkap, dicatat, dan direpresentasikan dalam bentuk yang bisa diproses. Contohnya, perasaan bisa jadi data kalau kamu tulis atau kamu rekam ekspresinya. Gerakan tubuh bisa jadi data juga lewat sensor atau kamera. Percakapan bisa ditranskrip jadi data teks atau audio. Kebiasaan kamu buka HP jam berapa? Yap, itu termasuk data. Isi pikiran, kalau kamu tuangkan ke tulisan atau ucapan, itu juga termasuk data. Kenapa ini penting? Karena AI dan sistem digital itu hidup dari data. Semakin banyak data yang bisa ditangkap dari dunia nyata, semakin pintar sistem itu belajar, meniru, bahkan bisa memprediksi. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China berada di garis depan. China secara agresif membangun ekosistem AI dari kamera pengenal wajah atau facial recognition yang bisa mengidentifikasikan orang dalam hitungan detik. AI guru virtual di sekolah-sekolah pedalaman hingga drone AI yang digunakan untuk pertanian dan militer. Salah satu contoh konkretnya yaitu SenseTime dan McAfee, dua perusahaan AI asal China yang mampu menciptakan ekosistem pengenalan wajah yang tidak hanya mendeteksi siapa seseorang, tapi juga emosinya, dan ini digunakan di sektor keamanan nasional dan juga komersial. Di sisi lain, China juga membangun data center raksasa di Tibet, jadi mengumpulkan data dalam skala yang astronomis, karena dalam dunia AI, siapa yang punya data, dia yang punya kekuatan. Maka AI hari ini bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga pertarungan geopolitik, kapital pengetahuan, dan kontrol atas masa depan umat manusia. Oke, back to topic. Nah, ini pekerjaan yang beresiko tergantikan oleh AI. Yang pertama adalah data entry, karena AI bisa memproses data dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, customer service yang levelnya masih dasar. Jadi ini bisa digantikan oleh chatbot dan juga voice assistant. Yang ketiga, akuntan atau auditor junior, karena AI bisa membaca laporan keuangan dan menemukan anomali dengan cepat. Graphic designer, untuk desain-desain yang generic. Copywriter, untuk teks-teks yang umum. Jadi AI seperti ChatGPT bisa membuat artikel, iklan, hingga caption secara instan. Telemarketer, ini bisa digantikan juga oleh sistem call automation berbasis NLP dan juga LLM. Jadi kenapa sih AI itu dipakai? Yang pertama karena murah dan efisien. Once built, bisa scale infinitely ya. Kemudian minim error, karena tidak punya emosi, nggak punya lelah, ataupun nggak punya konflik internal. Yang ketiga, yang pasti itu produktif ya, bisa 24/7. Tapi AI bukan segalanya.
Ada hal-hal yang sampai sekarang bahkan superkomputer pun itu belum bisa pahami. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang relatif aman atau sulit untuk tergantikan AI. Atau mungkin nanti ke depannya bisa, tapi untuk sekarang-sekarang ini mungkin masih sulit tergantikan ya. Yang pertama adalah pekerjaan di bidang pangan, tradisional, dan holistik. Petani lokal dengan kearifan tanah, cuaca, dan ekosistem alam. Chef yang menciptakan rasa dan pengalaman kuliner. Jadi ada taste dan creativity di sana. Ahli fermentasi jamu atau makanan warisan yang berbasis pengetahuan turun-temurun. Kemudian ada guru spiritual, pendeta, pembimbing meditasi. Pendidikan dan bimbingan moral itu juga belum tergantikan. Guru PAUD, konselor sekolah yang membutuhkan empati dan intuisi. Tenaga kesehatan di lini depan, seperti perawat, caregiver lansia, dan juga doula, yaitu yang pendamping melahirkan itu ya. Terapi berbasis sentuhan dan empati, jadi kayak psikolog, hipnoterapis, dan sebagainya. Kreator makna dan budaya, jadi seniman pertunjukan, penulis puisi, pembuat cerita rakyat, pemandu upacara adat, budayawan lokal, dan juga profesi dengan improvisasi dan kompleksitas yang tinggi, jadi kayak negosiator konflik, diplomat, advokat HAM, pengacara kelas tinggi. Kemudian konten kreator yang original, yang menghadirkan perspektif bukan hanya informasi, itu biasanya belum bisa tergantikan. AI bisa menyamai IQ tapi belum bisa masuk ke ranah EQ dan SQ, yaitu spiritual quotient, yang berbicara tentang makna, cinta, dan juga kebenaran. Jadi skill-skill yang mungkin kita perlu kembangkan adalah critical thinking, creativity, teknologi, imajinasi, dan juga EQ dan SQ. Menurut teori sains Ray Kurzweil dalam bukunya The Singularity is Near, menyebutkan tahun 2045 sebagai titik di mana AI akan melampaui kecerdasan manusia, yaitu singularity. Elon Musk dengan Neuralink mencoba menanam chip otak untuk membaca dan menulis data dari pikiran manusia. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi ini semua? Pertama dan yang paling utama adalah terima. Acceptance is power. Perubahan adalah hukum semesta. Penolakan hanya membuat kita menderita. Jadi penerimaan membuka gerbang pertumbuhan, dan terima aja, kita memang saat ini udah memasuki era yang baru. Yang kedua, belajar yang belum tergantikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak hal yang perlu kita kembangkan juga selain dari sisi teknologi itu sendiri, yaitu empati, spiritualitas, seni yang tidak generatif, komunikasi yang menyentuh, leadership yang berbasis hati, bukan algoritma, problem solving yang kompleks, yang tidak memiliki data historis. Yang ketiga, gabungkan AI dengan ikigai kita. Jadi di mana passion, skill, dan kebutuhan dunia bertemu. Disitulah kita bisa bertumbuh. Tapi kita tambahkan teknologi di situ dan kita bisa berdampak jauh lebih luas. Imagination is more important than knowledge. AI tahu segalanya, tapi manusia bisa membayangkan yang belum pernah ada. Jadi dari sana lahir inovasi dan keajaiban-keajaiban. Yang kelima, buat sesuatu yang original dan bermanfaat. Originalitas tidak selalu berarti baru, tapi jujur dan menjadi diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan berkontribusi kepada sesama, tidak hanya sekedar viral. Yang keenam, bangun hubungan spiritual dengan teknologi. Ketika semakin canggih, jangan lupakan kesadaran. Karena manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, tapi kita juga punya jiwa. Alam semesta ini tidak terbatas, tapi diciptakan agar manusia belajar tentang batas. Ketika mesin bisa meniru kita, semesta meminta kita untuk kembali mengenal diri kita sendiri. AI bukan akhir dari manusia, melainkan mungkin awal dari manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih terhubung lagi. Jadi apakah kita perlu takut pada masa depan? Tidak. Yang perlu kita lakukan adalah bangun, bukan lari. Dan seperti semua teknologi besar dalam sejarah, AI bukan soal menghancurkan manusia, tapi soal bagaimana manusia memilih untuk berkolaborasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di era baru ini pekerjaan lama mungkin hilang. Tapi banyak sekali potensi-potensi atau pekerjaan dan peluang baru yang bisa kita manfaatkan di era yang baru ini. Bukan apa yang akan digantikan oleh AI, tapi apa yang bisa dilakukan oleh aku dengan hati, dengan imajinasi, dan dengan kesadaran. Mari kita jadi manusia yang gak hanya cerdas, tapi juga bijaksana, penuh kasih, dan adaptif. Karena masa depan bukan milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang siap untuk belajar dan siap akan perubahan. Dan kamu, iya kamu, punya peran di era yang baru ini.